Pajak mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan, baik dari sumber alam di dalam dan atau permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Mineral bukan logam dan batuan adalah mineral bukan logam dan batuan sebagaimana dimaksud di dalam peraturan perundang-undangan di bidang mineral dan batu bara. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009, pajak mineral bukan logam dan batuan diatur dalam pasal 57-61. Berdasarkan perhitungan jumlah potensi objek pajak mineral bukan logam dan batuan, pemerintah kabupaten atau kota tidak mutlak memungut pajak mineral bukan logam dan batuan. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 memberikan kewenangan untuk mengenakan atau tidak mengenakan suatu jenis pajak kabupaten atau kota. Misalnya seperti di DKI Jakarta, Kota Malang, dan beberapa daerah lain yang potensi mineral bukan logam dan batuan sangat kecil. Hasil pemungutannya tidak sebanding dengan biaya operasional yang dibutuhkan, sehingga pajak mineral bukan logam dan batuan dikecualikan. Dasar hukum. Dasar hukum pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan pada suatu kabupaten atau kota dewasa ini sebagai berikut. 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 yang merupakan perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. 3. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah. 4. Peraturan daerah, kabupaten atau kota yang mengatur tentang pajak mineral bukan logam dan batuan. 5. Keputusan Bupati atau Wali Kota yang mengatur tentang pajak mineral bukan logam dan batuan sebagai aturan pelaksanaan peraturan daerah tentang pajak mineral bukan logam dan batuan pada kabupaten atau kota dimaksud. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang meliputi menurut Syaan 1. Asbes, yaitu serat mineral yang dapat digunakan untuk berbagai ragam industri. Misalnya untuk pembuatan panel asbes, lazim disebut Eternit, bersifat tahan panas dan tidak mudah menjadi abu apabila terbakar. 2. Batu tulis atau batu sabak, yaitu batuan malian yang berasal dari lempung atau serpi yang mengalami metamorfose regional ataupun metamorfose kontak tingkat rendah. Umumnya digunakan untuk menulis, untuk atap rumah, dan batu tempel dinding. 3. Batu setengah permata, antara lain korundum yang dapat dibentuk dan dipoles menjadi batu permata, dan rijang yang termasuk sebagai bahan batu setengah permata, terbentuk dari proses replacement terhadap batu gamping oleh silika, organik ataupun anorganik. Kebanyakan dibentuk sebagai hiasan atau ornamen. 4. Batu kapur atau batu gamping, yaitu batu endapan yang bagian terbesar terdiri dari kalsium karbonat. Dapat digunakan sebagai bahan keramik, glasir, industri pembuatan kaca, pembuatan bata silika, bahan tahan api, dan penjernihan air. 5. Batu apung, yaitu batu dari gunung berapi yang tidak tenggelam di dalam air. Sering disebut sebagai batu timbul. Batu apung umumnya terdapat sebagai lelehan atau aliran permukaan, bahan lepas atau fragmen yang terlemparkan pada saat letusan gunung api, dengan ukuran dari kerikil sampai bongkah. Batu apung dapat dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai bahan bangunan, bahan tahan api, bahan isolasi panas dan suara, untuk isolasi kamar atau peredam, atau lemari es, serta sebagai bahan penyaring. 6. Batu permata, antara lain intan. 7. Bentonit, yaitu tanah liat yang berasal dari sisa-sisa vulkanis dan sifatnya dapat menyerap benda cair. Bentonit sangat diperlukan untuk pengapuran dan penyulingan minyak. Selain itu, bentonit juga dapat digunakan pada industri penyaringan lilin, minyak kelapa, pada industri baja sebagai perekat pasir cetak dalam proses pengecoran baja, dan pada industri kimia sebagai katalisator, zat pemutih, zat penyerap, pengisi,
lateks, dan tinta cetak. 8. Dolomit, yaitu batu kapur yang dimasuki ion magnesium sehingga unsur kalsiumnya diganti oleh magnesium. Biasa ditemukan di bawah suatu bukit kapur. Umumnya dolomit terjadi karena proses pelindihan atau leaching, atau peresapan unsur magnesium dari air laut ke dalam batu gamping. Oleh karena itu, kebanyakan dolomit didapatkan bersama-sama dengan batu gamping. Dolomit dapat dimanfaatkan antara lain sebagai bahan bangunan yang penggunaannya tidak jauh berbeda dengan batu gamping, sebagai kapur tohor yang cukup baik untuk campuran adukan pasangan bata atau mortel, tetapi tidak baik untuk plester, sebagai bahan tahan api atau refraktori yang digunakan pada tungku pemanas atau tungku pencair, sebagai penggosok. Pada bidang pertanian dapat digunakan sebagai pupuk sumber unsur Mg dan pengatur pH tanah, serta pada industri kimia digunakan sebagai bahan baku untuk membuat atau mendapatkan logam magnesium. 9. Feldspar, yaitu kelompok numeral atau mineral dengan komposisi aluminium silika, potasium atau kalium, sodium atau natrium. Kadang-kadang kalsium feldspar merupakan mineral pembentuk batuan beku, terutama pada batuan beku dalam atau plutonikrok yang bersifat umum, tetapi terdapat pula pada batuan erupsi ataupun metamorf. Feldspar merupakan digunakan dalam industri keramik, gelas, dan kaca lembaran. 10. Garam batu atau halite. 11. Grafit, yaitu barang tambang yang rupanya seperti arang batu. Grafit merupakan dimorfisme dari intan, tetapi mempunyai tingkat kekerasan rendah, 1-2, belahan baik atau jelas, dan jika diraba terasa berminyak. Grafit tidak terbakar dan tidak mudah larut dalam air. Grafit dapat dimanfaatkan antara lain sebagai bahan pensil, bahan cat, bahan imbuhan pada dapur pemanas, kettle uap, permukaan mangan sebagai bahan tahan api, campuran metalurgi dan alat penghantar listrik. 12. Granit atau andesit, yaitu batuan yang terjadi dari proses pembekuan magma bersifat asam dan terbentuk jauh di dalam kulit bumi, sehingga disebut sebagai batuan dalam. Lembaran granit yang sudah dipoles dapat digunakan sebagai lantai atau ornamen dinding. Apabila terkena sinar matahari dan air hujan, batuan ini relatif lebih resisten dibandingkan dengan marmer. Selain itu, granit dimanfaatkan juga sebagai meja, dan sebagainya. Sisa potongan granit dicetak bersama semen putih untuk membuat terasu. 13. Gips atau gypsum, yaitu kapur batu yang dapat dipakai untuk membalut bagian tubuh yang tulangnya retak atau patah agar tidak berubah posisinya. Selain itu, gypsum dapat digunakan untuk berbagai keperluan, antara lain bahan tambahan semen Portland, bahan plester, bahan pembuat cetakan, bahan pembuat kapur tulis, alat optik dalam mikroskop polarisasi, industri kimia, dan bahan pembuat tahu agar relatif keras dan awet. 14. Kalsit, yaitu mineral kalsium karbonat yang murni. Jenis mineral ini terjadi karena penghabluran kembali larutan batu gamping akibat pengaruh air tanah atau hujan. Kalsit banyak terdapat di dalam, seperti di dalam batu gamping. Selain karena proses penghabluran kembali, kalsit juga dapat terbentuk karena proses metamorfose kontak atau regional pada batu gamping yang diterobos oleh batuan beku. Kalsit dapat pula terbentuk akibat proses hidrotermal temperatur rendah dan berasosiasi dengan senyawa sulfida. Kalsit ini digunakan untuk berbagai keperluan, yaitu prisma polarisasi pada mikroskop. Untuk keperluan industri digunakan sebagai bahan pemutih dan pengisi filter, cat, gelas, plastik, karat, dan penetral asam. Industri farmasi, pengecoran logam. Untuk keperluan industri kertas, pada bidang pertanian, serbu kalsit dapat digunakan sebagai fertilizer atau pupuk, sebagai penetral tanah asam, dan dapat juga digunakan untuk keperluan optik. 15. Kaolin, yaitu tanah liat yang lunak, halus, dan putih.
terjadi dari pelapukan batuan granit. Kaolin merupakan batuan yang tersusun dari mineral lempung dengan kandungan besi yang rendah. Kaolin yang disebut juga tanah liat Cina dapat dijadikan bahan untuk membuat porselen atau untuk bahan campuran untuk membuat kain tenun, kertas, karpet, obat-obatan, dan sebagainya. 16. Leusit. 17. Magnesit, yaitu mineral magnesium karbonat dijumpai dalam bentuk kompak dan mikrokristalin. Bentuk rhombohedral jarang didapatkan, warna putih, kuning, atau abu-abu. Kadang-kadang memperlihatkan kenampakan seperti porselen dengan fraktur konkoidal. Apabila disinari ultraviolet, magnesit akan memancarkan warna biru atau hijau. Magnesit banyak digunakan dalam industri refraktori, farmasi, kosmetik, karet plastik, kertas terutama kertas rokok, cat, pembuatan logam Mg, pertanian, dan isolator. 18. Mika, yaitu mineral yang menyerupai kaca yang secara kimiawi kompleks, terdiri dari muskovit, plugopit, biotit, dan lepidolit. Mika merupakan penghantar listrik yang lemah, sehingga mika dimanfaatkan pada industri mesin, industri listrik untuk isolasi listrik, dan batu cermin. 19. Marmer, yaitu batu gamping yang telah mengalami metamorfosis. Marmer sering juga disebut sebagai marble atau batu pualam. Memiliki warna asli marmer putih, tetapi terdapat warna pengotor yang justru membuat marmer menjadi menarik. Marmer dapat digunakan sebagai bahan bangunan, sebagai penutup lantai atau dinding. Dapat dibentuk menjadi patung, hiasan, ataupun meja. Pecahan dari marmer dapat dimanfaatkan untuk tehel campuran semen. 20. Nitrat, yaitu garam dari asam nitrat HNO3. Umumnya digunakan sebagai campuran pupuk. 21. Obsidian, yaitu batu kaca berwarna hitam atau hitam keabu-abuan yang berasal dari lahar cair yang terlalu cepat membeku dan merupakan hasil pembekuan magma yang kaya silika. Obsidian dapat diolah dan dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain sebagai pondasi bangunan, bahan batu mulia, bahan beton ringan, dinding peredam, dan isolasi panas. 22. Oker, yaitu tanah yang lunak terdiri dari campuran oksida besi dan bahan yang liat. Kadang terdapat juga karbonat dan pasir kuarsa halus. Oker banyak digunakan pada industri keramik, refraktori, kosmetik, kertas, cat, plastik karat, dan industri kimia atau sabun. 23. Pasir dan kerikil. Pasir merupakan butir-butir batu yang halus dan merupakan lapisan tanah atau timbunan kersik halus. Sedangkan kerikil adalah butiran batu yang lebih besar daripada pasir, tetapi lebih kecil daripada kerikil berukuran kira-kira sebesar biji nangka. Pasir dan kerikil banyak dimanfaatkan sebagai bahan bangunan. 24. Pasir kuarsa, yaitu mineral penyusun utama dalam pasir, batuan, dan berbagai mineral. Lebih tembus cahaya ultra ungu dibandingkan dengan kaca biasa, sehingga banyak digunakan pada alat optik. Pasir kuarsa dapat dimanfaatkan dalam berbagai bidang, antara lain pada industri karat sebagai bahan pengeras, pada industri gerinda sebagai bahan amplas, pada industri logam sebagai bahan penghilang karat, pada industri penjernih air sebagai bahan penyaring atau filter. Pembuatan ferrosilikon dan silikon karbid, industri semen Portland sebagai pengontrol kandungan silika, dan pada industri gelas atau kaca sebagai bahan baku utama. 25. Perlit, yaitu mineral yang terbentuk karena pembekuan magma asam yang tiba-tiba dengan tekanan yang tinggi dalam suasana basah. Komposisi utama adalah mineral silikat berbutir sangat halus, terbangun oleh steroida-steroida kecil dan ringan. Warnanya abu-abu muda hingga abu-abu kehitaman. Perlit dimanfaatkan sebagai bahan bangunan, sebagai very light aggregate, untuk beton atau bata cetak yang sangat ringan. Dalam bentuk ukuran pasir, dipergunakan untuk penyaring air, dan dapat pula digunakan untuk meninggikan daya isolasi terhadap panas dan suara atau peredam, tetapi mempunyai daya tekan rendah. 26. Fosfat, yaitu mineral senyawa antara fosfor, oksigen, dan unsur lainnya.
Fosfat banyak dimanfaatkan pada bidang pertanian sebagai pupuk, baik pupuk buatan TSP dan DSP maupun pupuk alam untuk tanah yang asam. Pada industri untuk pembuatan deterjen, asam fosfat, dan industri kimia lainnya. 27. Talc, yaitu mineral hidrous magnesium silikat berbentuk serbuk kristal yang halus, berwarna putih, putih kehijauan, abu-abu, atau kecoklatan. Talc digunakan dalam berbagai industri seperti industri cat, farmasi, keramik, kosmetika, kertas, karat, isolator, tekstil, dan sebagai pembawa dalam insektisida. 28 tanah serap atau fuller's earth. 29 tanah diatome atau diatomus earth, yaitu sejenis ganggang bersifat plankton, di mana selnya dikelilingi oleh suatu cangkang yang menyerupai kotak dan mengandung silika. Selain itu, tanah diatome merupakan bahan galian yang lunak. Pada umumnya didapatkan dekat permukaan bumi. Tanah diatome dimanfaatkan sebagai bahan bangunan atau dinding peredam, bahan isolator atau peredam panas, bahan penyaring atau filter dir atau minyak kelapa, bahan pemutih pada industri kertas, cat tembok, ataupun plamer atau filler, bahan keramik, isolator pada industri elektronik, katalisator dalam laboratorium kimia, dan bahan penggosok logam. 30. Tanah liat atau lempung, yaitu batuan berwarna yang terutama terdiri dari butir halus silikat aluminium berair sebagai hasil pelapukan bahan feldspar dan batuan silikat aluminium lain. Lempung sebetulnya merupakan istilah ukuran butir yang lebih kecil dari 1/256 mm menurut ukuran Wenworth. Apabila butir-butir tersebut sudah kompak, kemudian disebut batu lempung. Tanah liat banyak dipakai sebagai bahan bangunan, yaitu untuk membuat batu bata merah, genteng, dan keramik. 31 tawas atau alum, yaitu garam rangkap sulfat dan aluminium sulfat yang terjadi dari proses pelapukan dari batuan yang mengandung mineral sulfida di daerah vulkanis atau terjadi di daerah batu lempung. Kebanyakan tawas dijumpai dalam bentuk padat pada batu lempung, serpi ataupun batu sabak. Tawas dimanfaatkan untuk menjernihkan air atau air sumur yang keruh sebagai sumber bahan pembuatan natrium dan kalium, untuk bahan antiseptik, bahan industri farmasi untuk bahan cat, bahan penyama kulit, dan campuran bahan celup. 32 Trust disebut pula sebagai pazolan, yaitu tanah yang berasal dari letusan gunung berapi dan merupakan bahan galian yang cukup banyak mengandung silika amorf yang dapat larut dalam air atau dalam larutan asam. Telah dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, antara lain untuk luluhan, plesteran, lantai, batako, dan semen rakyat dengan cara mencampur teras dengan kapur. 33 Yarosif. 34 zeolit, yaitu senyawa alumina silikat hidrat, terhidrasi dari logam alkali dan alkali tanah. Merupakan kristal yang agak lunak berwujud dalam struktur 3 dimensi yang tak terbatas dan mempunyai rongga-rongga yang berhubungan dengan yang lain, membentuk saluran ke segala arah. Pemanfaatan zeolit cukup bervariasi, antara lain sebagai bahan bangunan fisik. Pada tanah pertanian dapat meningkatkan pertumbuhan dan hasil tanaman. Pada bidang perikanan, zeolit dapat bentuk serbuk dipakai sebagai penyerap atau pengontrol amonium yang biasa dikeluarkan oleh ikan atau akibat pembusukan sisa makanan. Pada bidang peternakan, dimanfaatkan sebagai bahan penambah makanan ternak. Pada bidang lingkungan, zeolit dapat dimanfaatkan untuk bahan penghilang bau, penangkap ion Ca2 dalam air, pengolahan limbah radioaktif, penyerap logam berat, dan sebagai penyerap gas N2O dan CO2. Serta pada bidang industri, zeolit dapat digunakan untuk bahan penjernih minyak kelapa sawit, penyerap zat warna yang terdapat dalam minyak hati ikan hiu, penyerapan dan pemisahan air, karbon dioksida dan pelerang dari gas alam, serta penyerapan nitrogen dari udara dalam produksi oksigen dan pengeringan gas freon.
34 basal, yaitu batuan beku luar berwarna gelap, berbutir halus dan merupakan hasil pembekuan lava dari gunung berapi. Basal dapat dimanfaatkan untuk pembangunan rumah atau konkrit beton, untuk bahan adukan beton, pelapis jalan, dan fondasi. 35 terakit, yaitu batuan beku luar. Kristalnya relatif kecil dan mempunyai komposisi mineral seperti granit, tetapi tanpa mineral kuarsa. Batuan ini terdapat sebagai retas, aliran permukaan bongkah, debu, ataupun breksi gunung api. Terakit digunakan untuk pembuatan ornamen, bahan keramik, dan pupuk. 37. Mineral bukan logam dan batuan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Bukan objek pajak mineral bukan logam dan batuan. Pada pajak mineral bukan logam dan batuan, yang dikecualikan dari objek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah 1. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang nyata-nyata tidak dimanfaatkan secara komersial, seperti kegiatan pengambilan tanah untuk keperluan rumah tangga, pemancangan tiang listrik atau telepon, penanaman kabel listrik atau telepon, penanaman pipa air atau gas. 2. Kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan yang merupakan ikutan dari kegiatan pertambangan lainnya yang tidak dimanfaatkan secara komersial. Dan 3. Pengambilan mineral bukan logam dan batuan lainnya yang ditetapkan dengan peraturan daerah. Subjek pajak dan wajib pajak mineral bukan logam dan batuan. Subjek pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang dapat mengambil mineral bukan logam dan batuan. Wajib pajak mineral bukan logam dan batuan adalah orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dengan demikian, pada pajak mineral bukan logam dan batuan, subjek pajak sama dengan wajib pajak, yaitu orang pribadi atau badan yang mengambil mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan. Dasar pengenaan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan dihitung dengan mengalikan volume atau tonase hasil pengambilan dengan nilai pasar atau harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar mineral bukan logam dan batuan adalah harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat, di wilayah daerah yang bersangkutan. Dalam hal ini, nilai pasar dari hasil produksi mineral bukan logam dan batuan sulit diperoleh, digunakan harga standar yang ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang pertambangan mineral bukan logam dan batuan. Nilai pasar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan ditetapkan secara periodik oleh bupati atau wali kota, sesuai dengan harga rata-rata yang berlaku di lokasi setempat. Dalam praktek, umumnya apabila yang digunakan adalah harga standar masing-masing jenis mineral bukan logam dan batuan, maka harga standar tersebut ditetapkan oleh instansi yang berwenang dalam bidang penambangan mineral bukan logam dan batuan, yang ditunjuk oleh bupati atau wali kota. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan paling tinggi sebesar 25%. Tarif pajak mineral bukan logam dan batuan ditetapkan dengan peraturan daerah. Hal dimaksudkan untuk memberikan keleluasaan kepada pemerintah kabupaten atau kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten atau kota. Sehingga setiap daerah kabupaten atau kota diberi kewenangan untuk menetapkan besarnya tarif pajak yang mungkin berbeda dengan kabupaten atau kota lainnya, selama tidak melebihi tarif yang maksimal yang sudah ditetapkan undang-undang. Perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan. Besaran pokok pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dihitung dengan cara mengalihkan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan pajak mineral bukan logam dan batuan adalah sebagai berikut. Pajak terutang sama dengan tarif pajak dikali dasar pengenaan pajak, sama dengan tarif pajak dikali nilai jual hasil pengambilan mineral bukan logam dan batuan. Saat terutang pajak, masa pajak, dan wilayah pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan. Pada pajak mineral bukan logam dan batuan, masa pajak merupakan jangka waktu yang lamanya sama dengan 1 bulan takwim,
atau jangka waktu lain yang ditetapkan dengan keputusan Bupati atau Wali Kota. Pengertian masa pajak bagian dari bulan dihitung 1 bulan penuh. Tahun pajak adalah jangka waktu yang lamanya 1 tahun takwim, kecuali apabila wajib pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun takwim. Saat terutangnya pajak mineral bukan logam dan batuan adalah pada saat kegiatan pengambilan atau eksploitasi mineral bukan logam dan batuan. Pajak mineral bukan logam dan batuan yang terutang dipungut di wilayah tempat pengambilan mineral bukan logam dan batuan.